Jadi anak yang baik, cek. Ini gue kepengen jadi anak baik guys. Nah kebetulan di rumah gue token listriknya udah bunyi nih. Jadi gue mau beli token listrik pakai OVO aja. Gak ribet bayar token listrik sekarang guys. Masuk ke OVO, pilih PLN, pilih token listrik, lalu masukin nomor meter, terus kita pilih deh mau beli berapa tuh tokennya. Tinggal kita bayar, masukin security code, dan tunggu prosesnya. Gampang banget bayar apa-apa pakai OVO aja. Mudah banget kan? Oh ya guys, di OVO kalian juga bisa bayar listrik, PDAM, internet, dan juga masih banyak lagi. Yuk, pakai OVO. Sambungin akun Danamu ke Google Play. Langganan aplikasi cuma setengah harga. Yuk bayar no ribet, pakai Dana di Google Play. Perkenalkan sebuah teori yang digagas Everett Rogers pada tahun 1962 bernama difusi innovation theory atau difusi teori inovasi. Sederhananya, teori ini menjelaskan tentang bagaimana sebuah ide dan teknologi baru bisa tersebar dalam sistem sosial. Rogers mendefinisikan difusi sebagai proses yang dimana sebuah inovasi dikomunikasikan melalui berbagai saluran dan jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial. Oke, sebelum membahas lebih jauh, perlu kamu mengetahui lebih dahulu apa itu difusi inovasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata difusi adalah penyebaran atau peran besar sesuatu. Dalam hal ini, kebudayaan, teknologi, dan ide dari satu pihak ke pihak lainnya. Kata kunci yang harus kalian ingat adalah penyebaran, atau katakan saja difusi adalah penyebaran. Sedangkan inovasi adalah pembaharuan atau pemasukan dan pengenalan hal-hal yang baru. Dari definisi tersebut, difusi inovasi penyebaran suatu hal yang baru atau penyebaran sebuah inovasi. Dalam bukunya sendiri, berjudul Diffusion of Innovation mendefinisikan difusi sebagai sebuah proses sosial yang mengkomunikasikan informasi tentang ide baru yang dipandang secara subjektif. Sedangkan makna inovasi dikembangkan melalui sebuah proses konstruksi sosial. Teori difusi inovasi pada esensinya menjelaskan sebuah gagasan ide baru dikomunikasikan pada kultural. Teori ini berfokus pada bagaimana sebuah gagasan atau ide baru dapat dan dimungkinkan diadopsi oleh suatu kelompok sosial atau kebudayaan tertentu. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan teori difusi inovasi yang menyatakan bahwa lajunya adopsi sebuah inovasi dapat dipengaruhi oleh faktor keuntungan yang relatif, kompatibilitas, kerumitan, kemudahan dicoba, dan keteramatan. Pembayaran secara digital ini memiliki keuntungan yang relatif bagi generasi Z karena lebih praktis, efisien, dan menyediakan program cashback serta promo atau diskon. Pembayaran digital juga kompatibel dengan gaya hidup generasi Z yang menyukai kenyamanan dan kecepatan, dengan kemudahan penggunaan berkaitan dengan kerumitan, sedangkan risiko terkait dengan kemudahan untuk dicoba. Semakin generasi Z merasa nyaman mencoba dan meyakini manfaat dari pembayaran digital, maka risiko yang dirasakannya akan berkurang, serta maraknya adopsi pembayaran digital payment yang dipengaruhi oleh teman sebaya juga dapat meningkatkan keteramatan yang akhirnya mendorong adopsi tersebut menjadi meluas. Berdasarkan hal tersebut, hasil penelitian ini sesuai dengan kerangka difusi inovasi dalam menjelaskan adopsi teknologi pembayaran digital oleh generasi Z. Implikasinya, penyedia layanan pembayaran digital perlu meningkatkan manfaat relatif, kompatibilitas, dan kemudahan penggunaan untuk mendorong adopsi lebih cepat di kalangan generasi Z. Dana Kak biasanya. Dana itu biasanya juga GoPay juga saya gunakan Kak. Terus dari aplikasi tersebut kakak gunain untuk apa Kak? Biasanya aplikasi Dana ini saya gunain untuk pembayaran, misalnya saya belanja ke minimarket gitu Kak. Nah saya bayarnya pakai Kris atau juga saya top up ShopeePay untuk pembayaran Shopee. Terus juga GoPay juga saya gunakan buat ini Kak, Gojek misalnya atau GoFood gitu Kak. Jadi alasan aku memilih pembayaran digital itu karena mudah dan praktis
ini kan mudah, aman, murah, ringan, dan handal. Jaringan itu tidak stabil waktu kita melakukan pembayaran kayak di toko-toko yang ada. Mungkin dampak negatif ya. Mungkin saya lebih mencemaskan kayak adanya ini sih, adanya kayak uang kita tuh, aku mikirnya gimana ya? Uang kita tuh takut kayak kepotong sendiri gitu kan. Adanya kayak penipu-penipu yang telah dijelaskan tadi, misalnya dengan kita membayar nih, kita udah membayar kepada rumah makan tersebut, tetapi ternyata kode barcode itu diganti sama orang lain. Itu sih dampak negatif mungkin bagi saya mencemaskan diri saya sih untuk kedepannya bagus sih dari sejauh ini kan apa namanya ke depan dikembangkan terus kan, karena kita makin majunya zaman mungkin makin banyak juga kan fitur-fitur terbaru atau digital perkembangan digital untuk kedepannya. Menurut saya bagus kalau dikembangkan. Berdasarkan hal tersebut, dapat menandakan bahwa generasi Z telah menerima adanya inovasi baru, yaitu penggunaan digital payment dalam bertransaksi. Karena generasi ini yang akrab dengan teknologi digital dan terbuka terhadap inovasi baru, dan karakteristik inovasi digital payment sendiri sesuai dengan kebutuhan dan harapan generasi Z, sehingga dapat dengan cepat diterimanya.